Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Mer Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang skema pensiunan PNS. Apakah akan tetap berlanjut sistem pembiayaan Pay As You Go atau pendanaan langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 atau sistem salah satunya skema fully funded yang digadang bisa membuat abdi negara membawa uang pensiun sebesar 1 miliar. Tentang skema pensiunan existing diatur dalam Undang-Undang berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yang dimaksud pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Undang-Undang UU tentang pensiun pegawai dan pensiun duda janda pegawai. Pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri. Adapun jaminan pensiun itu diberikan kepada PNS apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu mencapai batas usia pensiun. Pensiun pegawai. 1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Oleh badan pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 2. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. 3. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. 4. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada poin 2 dan poin 3 pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. Direktur PT Taspen, Iqbal Latanro berpendapat, skema terbaik yang bisa diambil adalah dengan sistem fully funded, yakni sistem pembayaran penuh yang pembayarannya berasal dari iuran antara pemerintah dan pegawai itu sendiri. Besarannya bisa disesuaikan dan didasarkan pada jumlah gaji PNS setiap bulannya. Hitung-hitungannya,
Ada premi yang dibayar peserta sejumlah 15% dari gaji pokok dan dibayar negara sebesar 10%. Jadi, istilahnya bukan tidak ada uang pensiun atau dibayar sekaligus, tapi hasil dari fully funded. Ini yang akan digunakan untuk membayar pensiun, kata Iqbal. Premi sebesar 15%, menurutnya, paling ideal. Karena pada 2040, jumlah yang harus dibayar negara akan semakin menurun. Premi itu akan menutupi, pungkasnya. Meski demikian, dia mengaku butuh waktu penyesuaian, dan paling mungkin berlaku untuk pegawai baru. Berikutnya yang masuk pada 2017. Termuat dalam dokumen pemuntakiran kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang akan menjadi rujukan kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menjadi rujukan pembuatan kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran bersama DPR periode 5 tahun ke depan akan banyak pertimbangan terkait pertumbuhan ekonomi global 5 tahun ke depan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UASN, mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial, sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun, JP, dan jaminan hari tua, JHT. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian pemerintah. Kedua, UASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah, dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR antar jabatan di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR, replacement ratio, juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Lebih lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay as you go yang berarti metode pembayaran sesuai pemakaian, di mana biaya sesuatu dibayarkan saat terjadi, bukan sebelum atau sesudahnya, dalam konteks pembiayaan pensiun, adalah metode di mana manfaat pensiun yang jatuh tempo dibiayai dari dana yang disediakan untuk program tersebut. Dana tersebut bisa berasal dari iuran, pajak, atau anggaran pemerintah. Di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Secara garis besar,
Arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu I. Perubahan skema program untuk PNS existing yaitu pensiun yang sudah ada atau sebelumnya, sebelum diganti, diubah, atau ditambahkan. Dan 2. Pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK. Terdapat beberapa garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay, THP, menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan PPPK diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Hal ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. UU ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam PP dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggara program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pasca reformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara. Jadi ada dua pengelompokan pensiunan PNS, yang pertama adalah PNS existing, yang diangkat PNS sebelum tahun 2017 dalam penggajian pensiunnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yang kedua PNS dan PPPK yang diangkat tahun 2017, yang akan digaji dengan sistem fully funded diprediksi akan menerima 1 miliar saat pensiun nanti. Iurannya akan dipotong dari gaji pokok dan tambahan penghasilan dari institusi pemberi kerja. Untuk implementasinya menunggu payung hukum, dan kesejahteraan PNS existing diperlukan payung hukum untuk menaikkan gaji pokok dan tunjangan baik tunjangan makan maupun tunjangan keluarga. Demikian para pemirsa jurnal kami di Mer Channel. Jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Selamat beraktivitas.